Halo Sobat Bajakah, di video kali ini kita akan membahas tentang berani hadapi masalah dengan regulasi diri. Sobat Bajakah, udah tahu belum apa itu regulasi diri? Untuk lebih mengerti, mari kita simak cerita Jamal. Jamal adalah seorang karyawan di sebuah percetakan. Jarak rumah yang jauh membuat Jamal harus berangkat 1 jam lebih awal agar tidak terlambat. Hal itu membuat Jamal harus bangun lebih pagi, melawan rasa malas dan meninggalkan nyamannya kasur agar dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja di percetakan menuntut Jamal melakukan banyak hal. Dia sangat sibuk. Kesibukannya tidak menutup kemungkinan mendapatkan pekerjaan dadakan. Suatu hari, Jamal mendapat proyek yang harus selesai dalam waktu 1 jam. Karena waktu yang sedikit, hasilnya dipandang kurang memuaskan dan Jamal mendapatkan komplain dari klien dengan bahasa yang kurang sopan. Hal itu membuat Jamal kesal. Di tengah kekesalannya, dia harus tetap menghadiri rapat. Cobaan tidak berhenti di situ. Pada rapat tersebut, ide miliknya dihina di depan seluruh peserta rapat termasuk atasannya. Namun daripada marah dan membuat rapat tidak kondusif, Jamal memilih tenang dan profesional hingga rapat selesai. Dari cerita Jamal dapat dilihat bagaimana dirinya menerapkan kontrol diri baik terhadap emosi maupun tindakannya. Pertama, daripada tetap tidur di kasur, Jamal memilih bangun dan bersiap untuk pergi bekerja demi mendapat cuan. Kedua, Jamal mengatasi rasa kesal dengan tetap tenang dan menunjukkan sikap profesional, baik saat menangani klien ataupun saat dihina rekan kerjanya. Inilah yang disebut regulasi diri, kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Kontrol di sini kaitannya erat dengan pengaturan pikiran, emosi, dan perilaku terhadap perubahan situasi apapun yang mampu dilakukan seseorang secara mandiri demi mencapai suatu tujuan. Kemampuan inilah yang membuat seseorang mampu untuk melakukan sesuatu yang kadang berlawanan dengan apa yang dirasakan. Penting gak sih regulasi diri itu? Tentunya penting dong, sebab kurangnya regulasi diri dapat menyebabkan masalah dalam hidup. Orang dewasa dengan keterampilan regulasi diri yang buruk menjadikannya kurang memiliki rasa percaya diri, harga diri yang rendah, dan kesulitan menangani stres serta frustasi. Seringkali dapat menyebabkan kemarahan atau kecemasan. Dalam kasus yang lebih parah, bahkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Dengan regulasi diri, seseorang cenderung mampu menenangkan diri saat kesal, bertahan melewati masa-masa sulit, dan pandang tantangan sebagai peluang. Dalam bentuknya yang paling dasar, regulasi diri memungkinkan kita menjadi lebih ulet dan mampu bangkit kembali dari kegagalan sambil tetap tenang di bawah tekanan. Orang yang dapat mengelola emosinya dan mengendalikan perilakunya lebih mampu mengelola stres, menghadapi konflik, dan mencapai tujuannya. Kenapa ya orang susah meregulasi diri? Baik anak, remaja, atau orang dewasa mungkin merasa susah dalam meregulasi dirinya, baik karena kemampuan ini tidak berkembang selama masa kanak-kanak, atau karena kurangnya strategi untuk mengelola emosi dan dorongan berperilaku negatif. Apa aja sih strategi untuk meningkatkan regulasi diri? Yang pertama, melatih kesadaran. Merupakan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dan sadar akan keadaan diri dan lingkungannya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur pernafasan. Melatih kesadaran memungkinkan kita untuk memberi jarak antara diri kita dan reaksi kita, yang mengarah ke fokus yang lebih baik, merasa lebih tenang, dan rileks untuk menghadapi situasi atau masalah. 2. Merubah pola pikir. Strategi ini melibatkan perubahan pola pikir untuk mengartikan ulang situasi sehingga bisa mengubah respon emosional terhadapnya. Misal, ketika seorang teman tidak membalas chat selama beberapa hari, daripada berpikir, teman saya membenci saya, bagaimana kalau kita berpikir, teman saya pasti sangat sibuk sehingga dia belum sempat membalas chat. Hal ini membuat seseorang mengalami lebih banyak emosi positif dibandingkan emosi negatif. Ketiga, pemecahan masalah, dan 4, penerimaan. Selain itu, terdapat strategi lainnya yang digunakan untuk regulasi diri, namun kurang tepat, antara lain menghindar, mengalihkan, menekan emosi, dan kekhawatiran.
Ayo, latih regulasi diri kalian. Saat dihadapkan dengan masalah, kita memiliki 3 pilihan dalam bereaksi terhadap situasi tersebut, yaitu mendekat, menghindar, dan menyerang. Sadarilah emosi kita. Jika selama ini merasa sering lari dari kewajiban atau masalah, tanyakan pada diri sendiri, mengapa ya aku berperilaku seperti itu? Lakukan refleksi dan lihatlah ke dalam diri. Dengan mengetahui dan menyadari perasaan yang sedang dialami, dapat membantu memberi jeda untuk mengidentifikasi perilaku apa yang sebaiknya dilakukan. Pantau reaksi tubuh untuk mendapatkan petunjuk emosi yang sedang dirasakan. Misal, detak jantung yang mendekat pesat atau tangan yang mengepal keras mungkin merupakan tanda bahwa kita merasa marah. Atau ketika tiba-tiba merasa sakit perut disertai lemas, merupakan tanda kita sedang takut atau panik. Mengenali pilihan dalam bereaksi dapat membantu kita mempraktikkan kemampuan regulasi diri. Berfokuslah untuk mengidentifikasi apa yang kita rasakan. Tetapi ingatlah bahwa perasaan bukanlah fakta. Memberi diri kita waktu untuk tetap tenang dan mempertimbangkan pilihan dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel Bapak Sampit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.